Oke, minggu yang baru, minggu yang menyenangkan karena kita di daily Euro USD kita dapat bullish break ya. Nanti kita akan lebih jelasnya, tapi aku mau ingetin satu hal, oke? Di monthly ya atau bulanan, time frame bulanan ini ternyata um, kita di dalam bullish structure, oke? So ini adalah breaknya yang pertama, and then dia ambil structural pullback, break, structural pullback, break, structural pullback, and then dia chop di sini ya. Dan ini konfirmasinya. Setelah dapat konfirmasi, kita ngecok lagi di sini. Ini tandanya sebenarnya kalau misalnya mau ngomong di time frame-nya lebih besar, bentukannya seperti ini. Ini, and then ini. Setelah dari sini, artinya kita mau lanjut naik. Ya, mudahnya seperti itu kalau ngomongin time frame lebih besar. Makanya ini ada namanya chop, terus dia ngecok lagi. Ini karena di time frame lebih besar atau mungkin di 3 bulan, 4 bulan, nggak tahu soalnya aku nggak bisa akses. Ini bisa. Oh, bisa. Oke. Ya. Oke. Ini ya. Ini kan kalau misalnya ini adalah liquidity-nya. Terus kita break di sini, ini nggak ambil liquidity, ini adalah liquidity dari sini, and then dia break di sini, terus lalu ambil liquidity atau structural pullback pertama, lalu dia break di sini. Nah, kemudian ini adalah price yang reaksi kepada order block yang di sini. Ya, ada FVG yang jelas, and then dia tap, habis itu kita incer di atas sini. Ini untuk Euro USD secara jelas. Oke, secara time frame yang besar. Makanya sekarang di daily kita dapat pergerakan yang bagus seperti ini. Ya, pergerakan yang bagus seperti ini di daily. Kemarin udah bilang daily break di sini, and then ini cuma sweep. So, untuk low-nya adalah di sini. Setelah dapat COB ini kita bisa entry untuk long. Nah, kemudian kita udah break di sini, kemudian harusnya ini adalah liquidity pertama, and then kita mau entry di sekitar ini. Oke ya. Kita lihat ada FVG ya. Ya. Ini, tapi kita belum tentu dapat yang namanya pullback. Kenapa? Soalnya ya sebenarnya kalau ngomongin di 1 jam udah ada ini sih. Udah ada tanda-tanda mau ada pullback. Tapi kalau misalnya mau ngomong di daily belum ada sama sekali. Baru cuman ada satu ini. Ya, Doji candle. Tapi itu nggak terlalu signifikan. Kita lihat di weekly. Weekly kemarin aku bilang ini sebenarnya masih bearish di weekly ya. Kenapa? Karena ini break terakhir di sini ya. Break, and then kita mau ambil lihat pullback tuh di sini. Ini. Oke, karena ini inside bar, so kita langsung ambil sini. Jadi ini adalah FVG-nya. Oke, jadi kalau misalnya candle-nya masih naik terus, di sini kasih pullback, kita bisa pullback nyampe sini, baru kita mau lanjut naik. Oke, karena kita harus ambil liquidity, baru kita kena FVG lagi. Seperti itu ya. Nah, udah kan? Tandain dulu ya untuk buktinya ini. Oke. Nah itu ya, jadi di daily kita masih menunggu untuk kesempatan pullback biar kita bisa entry as per daily punya bullish structure. Terus untuk di 1 jam kita udah melihat sebuah pergerakan ya, bearishness. Oh, sebenarnya di 1 jam belum, tapi di 30 menit dan 15 menit sudah ya. Ini adalah inducementnya atau koreksinya, and then dia break dan dengan close body. Ini adalah strukturnya yang harus diambil. Ini adalah koreksinya yang harus diambil kalau misalnya mau ambil liquidity dulu baru kita break ke bawah. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ini adalah pure liquidity semuanya. Jadi kemungkinan yang akan gue incar hari ini adalah
koreksi ke atas atau break lagi ke atas lagi ya. Di 15 menit juga demikian. Ini adalah koreksinya and then terambil. Setelah terambil kita harusnya dapat konfirmasi untuk lanjut naik di sini. Tapi enggak, ternyata kita break and then kita liquidity sweep atau IFC di sini. Setelah dapat IFC kita mau entry. Pas gue entry kita dapatnya di sini, harusnya SL gue di atas ini. Tapi karena strukturnya udah berubah, gue pindahin and then gue dapat stop loss. Di sini juga dapat stop loss, 2 kali stop loss gua, yang ini aja ya. And then seperti itu aja. Sebenarnya kalau mau ngomong liquidity, ini semua liquidity, di sini juga semua liquidity. Kalau mau ditandain seperti ini, kira-kira ya, nih liquidity semua, atau mungkin bisa di sini, ini itu trend line-nya ya. Mau bisa jadi trend line, jadi ya nggak ada masalah nih trend line lagi di sini. Nah ya, kalau misalnya mau dari jauh sini kan, ya gitulah ya trendline liquidity. Lalu kita mau next untuk GBP USD. Nah, kita mau lihat monthly juga. Ya, ini break pertama setelah ambil liquidity. Terus kita arti ini bearish structure ya. Setelah bearish structure, kita ini break di sini, kita dapat COB, kita entry based on this, and then di sini dapat COB lagi, kita bisa entry di sini. Turun, setelah turun, kita dapat sweep di sini. So ada kemungkinan kita paling enggak incar di sini. Terus pas di sini kita bisa ambil entry lagi untuk short. Ya paling enggak, tapi ya ini tetap aja liquidity 3 tahun punya nih. Mungkin harusnya sama kayak Euro USD. Enggak, ini bahkan dari 2018. Paling enggak sampai sini ya. Break dulu, baru bisa di sini ambil mungkin koreksi di sini, baru ambil naik lagi. Ceritanya harusnya mirip, soalnya semuanya dua-duanya itu adalah pair dengan USD ya. Kita lihat weekly-nya. Oke, weekly bearish. Jadi di monthly itu bearish, tapi dia udah nge-wick di bottomnya atau kita dapat IFC. Terus sekarang di weekly bearish dan ini kita masih belum dapat sama sekali konfirmasi untuk penurunan. So kita akan tunggu terus sampai di mana? Kemungkinan sampai di sini. Dan ini pasti ada sesuatu di sini. Terus kalau nggak ya di sini ekstrim, gitu ya. Untuk daily-nya kita masih lanjut naik terus ya. Kita ada struktural pullback di sini, kemudian kita break di sini. Kita belum ambil koreksi, terus kita lihat di sini pelan-pelan 484, 48, 438. Oke, jauh ya arti. So ini adalah break terus ya. Ya, jauh. Ini adalah break terus. Jadi untuk liquidity pertama yang harus diambil adalah at least ini. Ya, atau kita bisa pindahin aja ini ke sini. Nah, selama dia belum ambil koreksi, kita masih belum tahu nih strukturnya sampai seberapa panjang. Tapi yang pasti kita bisa ikutin terus di bullish structure seperti ini. Oke, 4 jam. 4 jam break di sini, terus kita ambil liquidity di sini ya.
Terus kita break lagi di sini. Setelah break dari sini kita dapat struktur baru. Dari sini sampai kita belum tahu apakah sudah terambil liquidity-nya. Kita coba lihat. Mungkin harusnya belum ya. Soalnya ini liquidity pertamanya paling enggak di sini. Kalau misalnya itu nggak mau dihitung di sini. Ya, soalnya ini pullback yang lebih jelas daripada yang ini. Oke, so ini adalah 4 jam inducement. Lalu untuk order block yang jelas adalah di sini. Atau di sini, di screen-nya ya. Satu. Dan di dalam, oke. Jadi ya semuanya kita menunggu untuk pullback-nya, tapi pullback pertama kali pasti dikasih oleh 15 menit chop. Ya, 15 menit chop itu udah dikasih atau belum? Kalau menurut SC Trade yang kemarin kita udah lakukan sudah dikasih ya, karena kita dapat pullback di sini ya, pullback di sini and then dia break di sini. Setelah oke, kemungkinan belum. Kemarin boleh tahu salah dong. Nah, oke, kalau gitu menurut SC Trade apakah sudah mulai turun atau melakukan pullback? Ini adalah pullback di 15 menit tapi belum nunjukin chok ya. Kalau misalnya kita mau lihat chok, kita lihat ini sebagai struktur terakhirnya. Terus ini break, apakah diambil liquidity? Break, kita lihat. Ya, diambil liquidity ya. Setelah ambil liquidity, ini adalah breaknya. Setelah break lagi di sini, dia break out, and then dia ambil liquidity sampai di sini. So ini adalah struktur terakhirnya. Jadi untuk struktur di 15 menit adalah dari sini sampai di sini ya, karena dia ambil high-nya lagi, lalu dia ambil inducement. Oke, seperti itu ya. Lalu di mana kita bisa entry untuk 15 menitnya? Pertama-tama at least di sini. Ya, karena ini udah jelas dia ambil liquidity dari sini sampai sini semua ambil liquidity. Jadi ini adalah tempat entry yang bagus. Kemudian di 15 menit lagi mungkinan di sini di bawah ini ya. Nah, kemarin ini aku juga udah kasih trik kalau misalnya OB-nya nggak jelas, kita bisa lihat di time frame yang lebih tinggi. Oke, time frame lebih tinggi, kemungkinan bisa kasih OB yang lebih jelas. Ya, ini setelah break, jadi ini adalah order blocknya dari sini sampai sini. Karena di sini ada FVG, kemudian di sini bukan order block ya. Jadi kalau di 15 menit ini adalah order block. So, di sini kita bisa pindahin aja ke sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, itu semua 15 menit. Lalu kita lanjut ke AUD USD. AUD USD lebih bagus. Kenapa? Karena kita monthly break, yes, and then di sini break lagi, kemudian kita dapat AFC di sini.
Setelah dapat AFC di sini, kita kemudian dapat yang namanya COB. Ini setelah dapat COB dan ini adalah mitigation candle-nya. Setelah mitigation candle, kita lihat di dalamnya. Oke. Udah dapat chop, udah dapat liquidity. Sekarang tinggal tujuannya ke atas ini, paling nggak minimal ya. Kalau misalnya mau lihat jauhnya, kita bisa incar untuk di monthly di sini. Ya, ini karena nya agak sedikit berubah karena kita dapat IFC. Tapi untuk majornya kita incar di sini ya untuk monthly. Ya, ternyata gue udah bikin, gue lupa yang tadi, gue delete aja nanti. Monthly COB untuk daily-nya di sini, ya weekly-nya. And then kita dapat COB lagi, bisa mitigasi lagi, kita bisa entry at least incar di sini. Oke. Tapi untuk daily-nya ya. Jadi untuk weekly kita dari sini sampai sini ya. Masih bearish. Tapi karena kita udah di time frame yang lebih tinggi, nunjukin ini adalah struktur dari time frame yang lebih tinggi, kita bisa entry as per higher time frame struktur. Ya, jadi weekly kita bisa abaikan. Kita ikutin yang sesuai dengan higher time frame-nya. Contohnya adalah bukan daily. Karena daily di sini juga sweep. Di sini harusnya kalau misalnya kita ikutin daily, kita di sini bisa entry untuk short. Kita incar daily. Ya, di weekly juga bearish. Semua masih bearish, tapi ini adalah bisa jadi adalah chopnya. Kenapa? Atau perubahan momentum. Perubahan momentum di sini, terus kita ambil liquidity. Di sini kita bisa entry. Setelah di sini kita bisa entry, di sini entry lagi. Terus di daily kita cari FVG-nya lagi. Bawah sini, atau kita kalau misalnya mau lebih jelas, ini tunggu dia break, terus habis itu kita bisa entry di sini. Ya. Oke. Oke, ini akan sangat rame, akan sangat membingungkan ya. Karena di sini 4 jam itu udah bullish lagi, and then ini seperti yang saya sudah tandain, ini adalah order block yang bagus. Kemudian di sini dikasih lagi untuk konfirmasinya di 4 jam. Ya di sini, tapi setelah di sini dia nge-sweep dulu, and then dia kasih konfirmasi lagi. Setelah konfirmasi lagi kita bisa entry, and then ya kita bisa ikutin 4 jam karena dia sejalan dengan higher time frame atau di weekly. Kalau misalnya kita lihat 15 menit, udah lama nggak marking di 15 menit. Oke, ini agak menyebalkan lihatnya ya. Lihat seperti itu. Oke, koreksi impuls. Ambil liquidity yang paling rendah di sini. Nah ya. Ini terus kita nggak ambil liquidity juga. Ini masih lanjut terus ya.
kelihatannya. Dan setelah di sini baru dia break lagi. Setelah dia break di sini, ini harusnya adalah low-nya di 15 menit. Kemudian break. Ya, setelah dia break, artinya adalah ini adalah chop-nya. Ini adalah chop-nya di 15 menit, terus belum ada pullback. Nah, setelah kita dapat chop, terus kita mau pullback, kita lihat sampai di order block paling enggak mal di sini. Yang kelihatan bagus karena di sini juga ada order flow-nya. Oke, sudah seperti itu aja. Ini chop 15 menit. Lalu gold. Kita mau lihat gold ya, monthly masih intact. Terus kita udah ambil liquidity-nya, dan di sini. Kalau misalnya ini nggak kuat, kita mau turun lagi, kita bisa lihat di area yang ini. Tapi cukup jauh. Dan soalnya menurut aku agak sulit. Kenapa? Karena di weekly dia juga bullish. Ya, weekly bullish. Kita weekly bullish juga, and then dia udah nyampe POI-nya, dan kita lanjut seperti ini. Kalau misalnya dia nggak kuat, walaupun ini harusnya adalah POI yang kuat ya, karena dia sudah ambil liquidity, dia naik. Kalau misalnya kuat ya udah arti weekly jadi bearish, terus kita bisa nunggu untuk monthly punya POI yang di sini. Kita lihat daily bullish ya. Kemarin aku udah bilang kalau kita kemarin dapat COB di sini, terus kita bisa entry di sini. Terus sekarang kita lagi running. Setelah running, kita mau lihat FG-nya lagi. FG kita dapat di sekitar ya areanya 4 jam. 4 jam sebenarnya masih beres. So misalnya kita dapat konfirmasi seperti ini, kita bisa entry untuk short ya. Ini konfirmasinya di 4 jam. Ini kan paling high-nya, terus high-nya tersweep. High-nya ada di 735, 3735, 3795. Ini high-nya tersweep, and then kita dapat COB. Setelah dapat COB, kita bisa entry untuk short sampai di paling nggak di sini. Atau kalau misalnya mau turun, paling nggak di sini lah. Kita cari yang mana aja. Soalnya di sini weekly bullish, daily bullish, kita 4 jam ya. Kalau misalnya mau ambil profit singkat, kayak gitu. Oke ya. Di 1 jam menyebalkan candlenya. Di 15 menit, 30 menit juga harusnya. Soalnya di sini wicknya gede-gede ya di sini. Mungkinan gara-gara news. Tapi kalau misalnya di 15 menit sama-sama menyebalkan. Jadi cuma nge-wick atas, nge-wick bawah. Jadi kalau misalnya gua sendiri, ini bukan area yang optimal untuk trading di bull ya. Lebih baik kita lihat di sini, kita dapat COB, kita bisa entry begitu saja, turun sampai di sini kita incar. Kalau misalnya lihat ini mungkin lebih kelihatan. Ini soalnya inside bar ya, karena dia inside bar kita nggak mau, kita paling nggak incar sampai di sini, high-nya di daily itu ya, candle.
Oke, itu aja dari gua. Gua SC Trade, gua sign out ya.